Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas para murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapa sajakah mereka? Dan benarkah mereka juga memiliki keistimewaan seperti halnya Sunan Kalijogo? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu dari 9 ulama, atau yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo, yang mereka telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Selama berdakwah ke berbagai daerah-daerah di Pulau Jawa, diketahui Sunan Kalijogo tidak melakukannya seorang diri. Sunan Kalijogo memiliki beberapa orang murid, yang berperan penting untuk membantunya, serta memberi ajaran ilmu keislaman kepada masyarakat kala itu. Diketahui, murid-murid dari Sunan Kalijogo tersebut bukanlah orang sembarangan. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan darah biru, bahkan juga terkenal sakti mandraguna. Berikut ini akan kami bahas tentang para murid dari Sunan Kalijogo, yang namanya tersohor dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Joko Tingkir. Jaka Tingkir atau Joko Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karbet. Beliau merupakan putra Ki Ageng Pengging, seorang keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah feodal di wilayah Pengging, dekat Boyolali. Dikisahkan, bersamaan dengan digelarnya pertunjukan wayang beber, lahirlah putra dari Ki Ageng Pengging yang diiringi hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Jabang bayi itu begitu rupawan, wajahnya bersinar cerah menyiratkan kecemerlangan manusia yang luhur derajatnya. Begitulah kesan yang ditangkap oleh mata batin Ki Ageng Tingkir, saudara dari Ki Ageng Pengging, saat pertama kali ia menimang bayi yang kemudian diberi nama Mas Karbet tersebut. Setelah ayahnya meninggal, ibunya Nyai Ageng Pengging juga sakit, hingga akhirnya meninggal. Kemudian Mas Karbet diasuh oleh janda yang bernama Nyi Ageng Tingkir, yang tinggal di desa Tingkir, di lereng gunung dekat Salatiga. Karenanya beliau dijuluki Joko Tingkir, atau pemuda dari Tingkir. Mas Karbet kemudian tumbuh menjadi pemuda yang pemberani dan gemar bertapa. Guru pertamanya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu anggota dari Wali Songo yang sangat masyhur. Beliau juga sempat berguru kepada Ki Ageng Selo, seorang ajengan yang kerap mempraktikkan laku tasawuf. Joko Tingkir atau dalam pelafalan bahasa Jawa menjadi Joko Tingkir, beliau sangat dikenal luas dalam sejarah Nusantara. Bahkan, peninggalannya di Desa Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terkenal dengan Punden Tingkir, yang masih ramai dikunjungi masyarakat. Siapa sangka, Joko Tingkir merupakan sosok yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan, hingga sosoknya melegenda di tanah Jawa. Kisah-kisah tentang Joko Tingkir terus berkembang di tengah masyarakat, tak lepas dari pusaka ikat pinggang, atau timang Kiai Bajul Giling. Pusaka Kiai Bajul Giling didapatkan Joko Tingkir dari gurunya, Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebokanigoro. Konon dikisahkan, pusaka Kiai Bajul Giling dibuat Ki Buyut Banyu Biru dari biji baja murni, yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyu Biru dibuat menjadi pusaka. Berdasarkan babat Jawi dan babat Pengging, kekuatan gaib yang dimiliki Kiai Bajul Giling, yakni siapa yang memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling, maka akan kebal dan ditakuti binatang buas. Tuah kesaktiannya itu berasal dari kekuatan alami, yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan gaib, yang diguratkan Ki Banyu Biru di seputar timang berkulit buaya tersebut. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang Kiai Bajul Giling beberapa kali dialami, dan dibuktikan sendiri oleh Joko Tingkir. Sebelum berguru ke Ki Banyu Biru, Joko Tingkir atau Mas Karbet ini juga pernah berguru ke Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Selo. Setelah berguru kepada Ageng Selo dan Sunan Kalijogo, Joko Tingkir lalu disuruh untuk mengabdi ke Keraton Demak Bintoro. Di Kesultanan Demak ini, Joko Tingkir kemudian melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid,
dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja. Karena saat itu tiba-tiba Joko Tingkir harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, dan mereka memperlihatkan bahwa Joko Tingkir adalah orang yang tepat sebagai pengawal. Joko Tingkir dikenal pandai menarik simpati Raja Demak Trenggono, sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Beberapa waktu kemudian, Joko Tingkir ditugaskan menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk, yang sombong dan suka pamer. Ketika di hadapan Joko Tingkir, Dadung Awuk tidak ingin diseleksi seperti yang lain, namun malah ingin menjajal kesaktian dari Joko Tingkir. Karena merasa diremehkan, Joko Tingkir sakit hati, dan tidak bisa menahan emosinya. Sehingga, Dadung Awuk ditusuk dengan sadakinang, atau tusuk konde, yang berhasil menembus jantungnya. Akibatnya, Joko Tingkir dipecat dari ketentaraan. Bahkan ia diusir dari Demak, karena konon Dadung Awuk juga merupakan kerabat Kesultanan Demak. Kepergian Joko Tingkir menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawannya. Dengan rasa putus asa, Joko Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Dua orang pertapa, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang memberinya semangat. Ketika Joko Tingkir berziarah pada malam hari di makam ayahnya di Pengging, di sana Joko Tingkir mendengar suara atau wangsit gaib, yang menyuruhnya pergi ke tokoh keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyu Biru. Lalu Mas Karbet atau Joko Tingkir pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ki Banyu Biru yang telah mengetahui maksud kedatangan Joko Tingkir, langsung menerimanya sebagai murid. Oleh guru yang sakti ini, Joko Tingkir diberikan pelajaran-pelajaran ilmu kedikdayaan di Gunung Lawu. Salah satunya merendam diri dalam sungai dingin, dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri Joko Tingkir. Setelah beberapa bulan lamanya Joko Tingkir menimba ilmu, Ki Buyut Banyu Biru memperbolehkan Joko Tingkir menemui Sultan Demak. Hal itu untuk memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu telah membunuh Dadung Awuk. Sebelum berangkat ke Demak, Ki Buyut Banyu Biru memberikannya azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan Joko Tingkir kembali ke Demak dilakukan dengan getek, yakni rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge, Joko Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, yang kurang lebih berjumlah 40 ekor. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir nekat mengayuhkan geteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya mengancam, ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun, berkat kekuatan gaib dari timang Kiai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah, dan akhirnya tunduk pada Joko Tingkir. Bahkan, ke-40 ekor buaya itu kemudian malah menjadi pengawal perjalanan Joko Tingkir. Buaya menjadi pengawal selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di Demak, keampuhan jimat pemberian Kiai Buyut Banyu Biru, yang berupa ikat pinggang Kiai Bajul Giling diterapkannya kembali. Seekor kerbau liar atau banteng dibuat Joko Tingkir menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para prajurit sakti di Demak tidak dapat menghalau kerbau tersebut. Bahkan dengan rasa malu mereka terpaksa mengaku kalah. Hanya Joko Tingkir yang akhirnya berhasil membunuh kerbau itu, yakni dengan cara mengeluarkan jimat, yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Para prajurit Demak terkagum dengan aksi Joko Tingkir, yang mampu menaklukkan banteng buas. Raja Demak Sultan Trenggono akhirnya mengampuni perbuatan Joko Tingkir tempo hari, dan memaafkannya. Kemudian Joko Tingkir diangkat kembali sebagai prajurit, dengan jabatan sebagai pemimpin Laskar Tamtama. Joko Tingkir kemudian menikah dengan putri kelima raja, Ratu Mas Cempaka, dan menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya. Sepeninggal Trenggono tahun 1546, putranya bergelar Sunan Prawoto naik tahta, tapi kemudian meninggal di tangan Aryo Penangsang pada tahun 1549. Sunan Geseng. Sunan Geseng, atau sering pula disebut Eyang Cakrajaya. Beliau adalah salah satu murid dari Raden Sahid atau Sunan Kalijogo. Menurut hikayat, pada suatu saat beliau mengikuti anjuran Sunan Kalijogo, untuk mengasingkan diri di suatu hutan, untuk konsentrasi beribadah kepada Allah. Di tengah lelakunya itu, hutan tersebut terbakar, akan tetapi beliau tidak mau menghentikan tapanya. Hal tersebut lantaran pesan sang guru, untuk jangan memutus ibadah, walau apapun yang terjadi, sampai sang guru datang menjenguknya. Hingga ketika kebakaran berhenti, dan Sunan Kalijogo datang menjenguknya,
Cakrajaya didapati telah menghitam hangus, meskipun tetap sehat walafiat. Pada saat itu, dibangunkannya Ki Cokrojoyo dengan ucapan salam Sunan Kalijogo. Dan akhirnya, Ki Cokrojoyo terbangun dan langsung sungkem sujud terhadap gurunya. Setelah itu, Kanjeng Sunan Kalijogo memerintahkan untuk mandi, dan menyuruhnya pulang menemui keluarganya. Setelah bertemu dengan keluarganya, lalu diceritakannya segala kejadian kepada istrinya dan anaknya. Sang istri dan anak ikut bersyukur kehadirat Allah, atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo, berkat bimbingan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Semenjak itulah, beliau digelarilah dengan Sunan Geseng. Sunan Geseng berdakwah dengan sangat santun dan arif, yaitu melakukan pendekatan budaya dengan masyarakat Jawa. Seperti halnya yang dilakukan gurunya Sunan Kalijogo, yang berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, melakukan selamatan, yang tujuannya untuk bersedekah dan puji syukur kehadirat Allah. Serta memuliakan tamu-tamu santri, umat, masyarakat, serta para pejabat yang diajak berzikir dan puji-pujian. Dengan cara itulah masyarakat Jawa yang tadinya Hindu dan Buddha, kemudian diajaknya menyeberang ke ajaran Islam. Mengenai makamnya, terdapat banyak versi yang menjelaskan. Seperti contohnya pada makam Sunan Geseng yang terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Letaknya kira-kira 2 km di sebelah kanan Jalan Yogyakarta-Wonosari, kilometer 14 kalau datang dari Yogyakarta. Setiap tahunnya di sana ada perayaan dari warga setempat, untuk menghormati Sunan Geseng. Selain di dekat pantai Parangtritis Yogyakarta, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto, tepatnya di kaki Gunung Andong, dekat Gumung Telomoyo, yang secara administratif di bawah Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar makam khususnya, dan Grabag pada umumnya sangat mempercayai, bahwa makam yang ada di puncak bukit dengan bangunan cungkup dan makam di dalamnya, adalah sarean makam Sunan Geseng. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Selain itu, di Desa Kleteran, yang terletak di bawah Desa Tirto, juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Ponpes Sunan Geseng. Ada sebuah makam yang konon juga makam Sunan Geseng, tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur, yang kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur. Yang konon, di situ juga merupakan tempat Sunan Geseng bertapa, sampai akhirnya hutan terbakar, dan pada saat beliau wafat juga dimakamkan di situ. Karena di Dusun Geseng tersebut, terdapat sebuah makam yang di atasnya terdapat batu nisan, dan banyak diziarahi orang. Dari situlah para peziarah yang pada umumnya berziarah di makam Sunan Bonang di Tuban, atau di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, akan selalu menyempatkan untuk berziarah ke makam Sunan Geseng tersebut. Syekh Jangkung. Raden Syarifuddin, atau Saridin, atau yang terkenal dengan nama Syekh Jangkung. Beliau merupakan salah seorang murid Sunan Kalijogo, yang merupakan anggota dari Wali Songo. Makam Raden Syarifuddin terletak di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, berjarak 17 km ke arah selatan dari Kota Pati, tepatnya sebelum menuju Kabupaten Grobogan. Makam ini banyak dikunjungi orang setiap hari Jumat Kliwon, dan juga pada hari Jumat Legi. Upacara haul dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Rojab tanggal 14 hingga 15, dalam rangka penggantian kelambu makam. Menurut cerita, Saridin atau Syekh Jangkung dilahirkan di Desa Landoh Kiringan Tayu. Setelah dewasa beliau berkelana di daerah-daerah Pulau Jawa, bahkan sampai di Sumatera, untuk menyebarkan agama Islam. Waktu masih hidup beliau pernah berwasiat apabila wafat, agar dimakamkan di Desa Landoh Kayen. Menurut salah satu riwayat, Saridin diyakini sebagai salah satu putra dari Sunan Muria, dan Dewi Samaran. Namun menurut riwayat dari salah satu babat, beliau bukanlah anak dari Sunan Muria. Syekh Jangkung merupakan salah satu tokoh yang sangat melegenda dalam sejarah Islam di Indonesia. Syekh Jangkung dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana, dan disegani oleh banyak orang. Ia sangat gigih dalam upayanya untuk mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Peranannya yang begitu besar, membuatnya dikenal sebagai tokoh yang berjasa, dan memiliki pengaruh yang kuat dalam perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Syekh Jangkung dikenal warga sebagai ulama karismatik dan ahli tasawuf. Selama belajar agama Islam, ia pernah berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo.
Sebelum bernama Syekh Jangkung, nama aslinya adalah Syarifuddin. Namun untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya, yakni Sunan Kalijogo. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijogo. Makna kata dijangkung sendiri adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Oleh sebab itulah beliau kemudian dijuluki sebagai Syekh Jangkung. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijogo, Syekh Jangkung diminta menyiarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miono. Saat Syekh Jangkung menyiarkan ajaran Islam, ia sempat dituduh sebagai tersangka atas meninggalnya Branjung, lelaki kaya raya di desa tersebut. Saat ditanya hakim, Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Dia bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Branjung. Saat itu, Syekh Jangkung dan Branjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu, terbesit niat licik Branjung untuk menakuti Syekh Jangkung, kemudian dia menyamar sebagai macan. Karena mengira itu macan sungguhan, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing, dan menusukkannya ke Branjung berulang kali, hingga ia meninggal. Atas tindakan ini, Syekh Jangkung kemudian dihukum mati di hutan Pati. Namun, Syekh Jangkung ternyata masih hidup, dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Di wilayah Kudus inilah, ia kemudian bertemu dan berguru dengan Sunan Kudus. Selain dengan Sunan Kalijogo, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri Sunan Kudus. Pada suatu hari, Sunan Kudus menguji kesaktian Syekh Jangkung atau Saridin, yang saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Saat itu Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin kemudian menjawab, ada Kanjeng Sunan. Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintahkan seorang muridnya untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah itu kemudian dipecah, dan jawaban Saridin benar-benar terbukti. Ternyata, di dalam air buah kelapa itu terdapat sejumlah ikan. Melihat hal tersebut membuat Sunan Kudus tersenyum. Namun, para santri lain menganggap Saridin lancang, dan telah pamer kepintaran kepada gurunya itu. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pelarian, dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar, yang bernama Kebo Dungkul Landoh. Kerbau ini lalu dibawanya kemana-mana, dan menjadi sangat terkenal di wilayah Pati. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung melakukan pengembaraan kemana-mana, termasuk ke wilayah Kulon Progo. Di sana, terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam Syekh Jangkung. Tak hanya itu, Syekh Jangkung pernah bekerja sama dengan Raja Mataram, yakni Sultan Agung, untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Dalam hubungan keluarga sendiri, Syekh Jangkung merupakan kakak ipar dari Sultan Agung. Sebab, Syekh Jangkung diketahui menikah dengan kakak dari sang Raja Mataram itu, yakni Retno Jinoli. Syekh Jangkung dikenal sebagai seorang ahli berdakwah, yang mampu memengaruhi banyak orang dengan keilmuannya. Syekh Jangkung memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu sakti mandraguna. Kemampuan ini membuat dirinya memiliki kekuatan gaib, yang dapat digunakan dalam berdakwah. Dengan kekuatannya tersebut, Syekh Jangkung mampu menunjukkan kelebihannya, sehingga membuat orang-orang terpesona dan tertarik mendengarkan ajaran Islam. Dikisahkan, bahwa Syekh Jangkung mampu mengislamkan ribuan orang hanya dalam waktu yang singkat. Ia menggunakan metode dakwah yang persuasif dan ramah, yang membuat orang-orang merasa nyaman dan terbuka untuk menerima ajaran Islam. Keberhasilannya dalam mencapai hasil yang signifikan dalam penyebaran agama ini, menjadikan Syekh Jangkung sebagai contoh teladan bagi para pendakwah dan para pengikutnya. Setelah menyelesaikan masa studi di pesantren Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali ke Pati untuk menyebarkan agama Islam. Beliau menjadi tokoh utama dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pati dan sekitarnya. Beliau mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, dan membantu membangun masjid-masjid serta pesantren-pesantren. Peran dan kontribusi Syekh Jangkung dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pati sangatlah penting. Beliau berhasil mengubah banyak orang dari berbagai latar belakang menjadi seorang muslim yang taat. Kisah kepulangannya sebagai ulama ternama, yang pernah menjadi murid Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo, akhirnya tersebar luas,
dan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam mencari ilmu agama dan menyebarkan Islam. Sunan Muria. Menurut beberapa sejarah, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo, yang juga menjadi salah satu Wali Songo. Pada zaman itu, beliau dikenal sebagai Wali Songo termuda. Sunan Muria aktif berdakwah di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Muria, yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus. Saat ini, lokasi tempat Sunan Muria berdakwah masuk dalam wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di tempat itulah makam Sunan Muria berada. Semasa menyebarkan Islam, Sunan Muria banyak memberikan ajaran kepada masyarakat umum, salah satunya adalah ajaran merawat bumi untuk melestarikan lingkungan. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo dan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulanan Ishak. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Terkait nama, ada beberapa catatan sejarah yang juga menyebut bahwa nama beliau adalah Raden Prawoto dan Raden Amir. Sedari kecil, Sunan Muria sudah diajari tentang agama Islam oleh sang ayah, yang dikenal sebagai Wali Songo, yang saat itu berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Selain Sunan Kalijogo, Ki Ageng Ngerang juga tercatat sebagai guru Sunan Muria. Dalam sebuah catatan, Sunan Muria diketahui menikahi Dewi Roronoyorono, putri dari Ki Ageng Ngerang. Keterangan lain juga menyebut bahwa istri Sunan Muria bernama Dewi Sujinah, yang tidak lain adalah adik Sunan Kudus, yang sekaligus putri dari Sunan Ngudung. Dengan begitu, Sunan Muria diketahui sebagai Wali Songo termuda, yang merupakan putra Sunan Kalijogo, sekaligus adik ipar dari Sunan Kudus. Mengenai strategi dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Muria lebih senang tinggal di pelosok daerah, yang jauh dari pusat perkotaan. Berbagai strategi dakwah dilakukan Sunan Muria, salah satunya adalah bergaul bersama rakyat jelata, sembari mengajarkan beragam keterampilan, seperti bercocok tanam, berdagang, serta kesenian. Dalam dakwahnya, Sunan Muria tetap merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat, sembari menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah bancakan, atau yang juga disebut selamatan. Yang mana, tradisi tersebut diubah menjadi kenduri, untuk mengirim doa kepada para leluhur melalui doa-doa secara Islam. Seperti ayahnya, Sunan Kalijogo, Sunan Muria juga menyebarkan Islam dengan gamelan, serta lakon wayang. Sunan Muria juga diketahui sebagai ahli dalam menyampaikan kisah agama Islam, dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu kisah pewayangan, yang kerap disampaikan oleh Sunan Muria dalam dakwahnya adalah Topo Ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Kisah itu sebelumnya juga pernah diceritakan oleh Sunan Kalijogo. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Muria juga menciptakan karya. Salah satu hasil karya Sunan Muria adalah tembang Mocopat, tepatnya Sinom dan Kinanti. Sunan Muria merupakan sosok Wali Songo, yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, Sunan Muria mengajarkan masyarakat untuk merawat atau merawat bumi. Adapun beberapa ajaran Sunan Muria dalam merawat bumi diantaranya adalah tradisi Guyang Cekatak, atau tradisi meminta hujan. Buah Parijoto, atau ziarah ke makam Sunan Muria. Tembang Mocopat Sinom Parijoto, atau tembang ciptaan Sunan Muria. Menurut sejarah, Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Makamnya berada di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, atau berjarak 18 km dari kota Kudus. Di sekitar makamnya, ada 17 makam prajurit dan abdi dalem, yang dipercaya sebagai para pengawalnya. Ki Ageng Selo. Dalam riwayat sejarah Jawa Islam, Ki Ageng Selo dikenal sebagai salah satu ulama masyhur di tanah Jawa. Ki Ageng Selo merupakan salah satu murid Sunan Kalijogo, yang memiliki nama lain Kiai Ngabdurrahman. Sampai hari ini, kemasyhuran Ki Ageng Selo masih diingat, dan terus dibicarakan oleh masyarakat luas. Selain terkenal dengan pepali Ki Ageng Selo, yang berisi petuah-petuah bijak untuk seorang muslim, Ki Ageng Selo juga dikenal karena karomahnya yang dapat menangkap petir. Cerita Ki Ageng Selo yang menangkap petir, bahkan melahirkan mitos kalimat gandrik, "Aku iki putune Ki Ageng Selo", yang menyebar di sebagian masyarakat di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.
Ki Ageng Selo adalah tokoh besar di masa lalu dari Grobogan. Sosoknya sangat terkenal dalam historiografi Jawa, terutama karena mitos mampu menangkap petir dengan tangan kosong. Riwayat hidupnya umumnya berasal dari cerita tutur turun-temurun, dan dalam naskah-naskah babat. Sebagai sosok historis, makamnya terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hingga kini, makam tokoh moyangnya Raja-Raja Mataram ini banyak diziarahi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Menurut babat Tanah Jawa, Ki Ageng Selo adalah salah seorang murid Sunan Kalijogo. Dalam buku Pandangan Hidup Kejawen dalam serat Pepali Ki Ageng Selo tahun 2004, Ki Ageng Selo hidup di zaman pemerintahan Kerajaan Demak terakhir. Pada masa itu, Kerajaan Demak di bawah kekuasaan Kanjeng Sultan Trenggono, yang berkuasa pada tahun 1521 hingga 1545 Masehi. Nama kecil Ki Ageng Selo adalah Bagus Sogum atau Bagus Songgom. Setelah berumur, Ki Ageng Selo lebih dikenal dengan nama Kiai Abdul Rahman. Kemudian lebih dikenal lagi dengan nama Ki Ageng Selo hingga sekarang karena ia tinggal di Desa Selo yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Menurut sejarah, Ki Ageng Selo masih memiliki alur darah dengan Prabu Brawijaya V, yakni raja terakhir Kerajaan Majapahit. Antara Ki Ageng Selo dengan Sultan Trenggono, diikat oleh tali persaudaraan, yakni Kadanak Sanak Tunggal Eyang, atau bisa dikatakan saudara sepupu satu kakek. Hal ini terjadi karena Sultan Trenggono terhitung cucu dari Prabu Brawijaya V, sedangkan Ki Ageng Selo terhitung cicit. Ihwal Ki Ageng Selo merupakan moyangnya Raja-Raja Mataram, dapat dijelaskan bahwa cucu Ki Ageng Selo bernama Ki Ageng Pamanahan. Ia memiliki anak bernama Danang Sutawijaya, yang kemudian bergelar Panembahan Senopat, seperti diketahui adalah Raja Mataram yang sangat masyhur. Lahirnya Kerajaan Mataram memang tidak dapat dipisahkan dari sosok Ki Ageng Pamanahan, cucu Ki Ageng Selo. Waktu itu ia dianggap berhasil oleh Sultan Hadiwijaya, sang penguasa Kerajaan Pajang, dalam mengalahkan Arya Penangsang melalui tangan anaknya Danang Sutawijaya. Melalui kemenangan anaknya ini, Ki Ageng Pamanahan dianggap berhasil, dan kemudian diganjar dengan tanah Mataram yang masih berupa hutan disebut Alas Mentaok. Selama hidupnya, Ki Ageng Selo dikenal sebagai seorang petani sekaligus seorang wali yang cendekia. Sosok Ki Ageng Selo juga mumpuni di bidang karawitan, seni lukis, dan seni ukir. Dalam sebuah cerita, Ki Ageng Selo yang membuat pintu bledek di Masjid Agung Demak, yang kini pintu aslinya masih dapat kita jumpai di Museum Masjid Agung Demak. Sunan Tembayat. Sunan Bayat atau yang bernama lain Pangeran Mangkubumi, atau Susuhunan Tembayat, atau Sunan Pandanaran II, atau Wahyu Widayat. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Tokoh ini terkait dengan sejarah kota Semarang, dan juga penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo. Makamnya terletak di perbukitan, Gunung Jabalkat, di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula konon beliau menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak, yakni pada abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya, namun semua sepakat bahwa beliau adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang, putranya, Pangeran Mangkubumi, menggantikannya sebagai Bupati Semarang yang kedua. Alkisah, beliau menjalankan pemerintahan dengan baik, dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun, lama-kelamaan terjadilah perubahan. Beliau yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini, lalu mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangu Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat, tentang bagaimana Sunan Kalijogo menyadarkan sang bupati. Namun, pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya, dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi, serta menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, ada yang mengatakan karena diperintah Sultan Demak Bintoro, ataupun atas kemauan sendiri, sebab sumber-sumber saling berbeda versi. Dengan didampingi istrinya, ia sempat melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga,
Boyolali, Mojosongo, Selogringging dan Wedi. Menurut suatu babat, konon, sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Beliau lalu menetap di Tembayat, yang sekarang bernama Bayat, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, beliau mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, beliau kemudian disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Menurut sumber sejarah, Pangeran Mangkubumi adalah putra Sunan Pandanaran, Adipati Semarang ke-1. Beliau meninggalkan Kadipaten Menuju dan menetap di Tembayat, Klaten. Hingga akhirnya, beliau mendapat gelar dengan nama Sunan Bayat. Terdapat kisah yang melegenda tentang sosok Sunan Bayat. Pernah suatu hari beliau sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan itu beliau dirampok, kemudian rampoknya dikutuk menjadi domba. Berikut kisah beliau selengkapnya. Sunan Bayat atau yang juga bergelar Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah salah satu ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Sejak kecil, beliau telah mendapat pendidikan agama yang cukup kuat oleh orang tuanya. Malahan, ia sempat belajar kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Beliau termasuk murid yang baik dan pandai. Setelah menamatkan pelajaran agama, ia kembali ke Semarang untuk membantu ayahnya mengatur pemerintahan. Setelah ayahnya meninggal dunia, Sunan Bayat menggantikan kedudukan sebagai Adipati Semarang, bawahan dari Sultan Fatah dari Kesultanan Demak Bintoro. Pada saat itu, beliau menggunakan gelar Pandanaran kedua. Awal mulanya, beliau mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan, sistem syariat Islam mampu diterapkan di Semarang. Mengingat, waktu itu masyarakatnya mayoritas telah menganut agama Islam, baik dari pihak pribumi, maupun orang-orang Tiongkok yang dibawa Laksamana Cheng Ho dari kerajaan dinasti Ming. Akan tetapi setelah menikah, sikap dan tindakan Pangeran Mangkubumi dalam mengelola pemerintahan berubah total. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, dan lebih banyak mengurusi harta benda, hidup bergelimang perhiasan untuk istri tercintanya. Ia juga lupa mengurusi kegiatan keagamaan di surau maupun masjid peninggalan ayahnya, dan rakyat juga terlupakan kesejahteraannya. Sehingga, banyak rakyat yang jatuh miskin. Ditambah lagi, pada masa itu panen mereka banyak yang gagal, karena hujan jarang turun. Para nelayan juga tidak begitu banyak yang memperoleh tangkapan ikan. Para perampok merajalela, sehingga situasi pun menjadi tidak aman. Kabar buruk Sunan Bayat akhirnya terdengar oleh Sultan Demak Bintoro, yang telah mengetahui hal ini. Mereka lalu mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangu Demak, untuk menyadarkannya, agar ia kembali ke jalan yang benar. Sunan Kalijogo kemudian mendatangi Kadipaten Semarang, untuk menemui Sunan Bayat, atau Pangeran Mangkubumi. Kemudian beliau menyampaikan ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun, termasuk Tuhan sendiri, atau saya sekalipun. Allah Maha Kaya, dan kekayaannya meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk kuasanya yang dapat memberi, dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam kedipan mata. Saking kayanya, beliau dapat memberikan harta kepada saya, yang lebih banyak dari kepunyaan Tuhan, andai saja beliau mau berkehendak. Mendengar hal tersebut, Sunan Bayat malah menertawakan dalil tersebut. Mendengar kata-kata Sunan Bayat yang kurang pantas, membuat Sunan Kalijogo menunjukkan karomahnya. Kemudian Sunan Kalijogo mengambil cangkul yang dia bawa. Dengan cangkul itu, mulailah beliau menggali tanah di pekarangan rumah sang Adipati Pandanaran. Subhanallah, tanah yang beliau gali tiba-tiba berubah menjadi emas. Melihat hal tersebut, membuat mata Adipati Pandanaran II atau Sunan Bayat terbelalak, tatkala melihat bongkahan emas di halaman rumahnya. Tanpa sadar, ia ingin sekali mengambil bongkahan emas itu. Namun belum sempat menyentuh bongkahan emas tersebut, ia lagi-lagi dibuat terkejut. Sebab, bongkahan emas yang semula terlihat jelas warna kuning keemasan itu, tiba-tiba menghilang seketika, dan malah berubah menjadi bongkahan batu hitam. Sunan Bayat terkaget, dan seketika menyadari atas kelalaiannya. Kini beliau mengetahui dan sadar, kalau apa yang dikatakan Sunan Kalijogo adalah benar. Karena harta dan perhiasan itu hanya milik Allah, yang setiap saat bisa berubah. Lantas, Sunan Kalijogo menyampaikan nasihat. Sangat mudah pula Gusti Allah,
untuk mengambil kekayaan dari seseorang dalam satu kedipan mata. Bahkan, harta yang Tuan banggakan itu bisa diambilnya saat ini juga. Peristiwa tersebut membuka mata hati Pandanaran II berbalik total, dan ingin dirinya menjadi manusia yang memiliki derajat kewalian. Oleh karena itu, Sunan Bayat mengundurkan diri dari jabatan Adipati Semarang, dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Sunan Bayat kemudian meninggalkan Kadipaten Semarang, dan didampingi istrinya, yang kemudian menuju Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selogringging, dan Wedi. Beliau berhijrah untuk meningkatkan keimanannya, guna mengikuti jejak Sunan Kalijogo. Ketika menuju daerah tersebut, Sunan Bayat menemui sebuah hambatan, yang berupa bertemunya dengan kepala perampok, yakni Ki Sambangdalan. Istrinya merasa ketakutan, ketika mendengar perkataan perampok, agar mereka memberikan harta dan emas yang dibawa. Istrinya saat itu mengatakan, bahwa mereka tidak membawa emas. Akan tetapi, perampok itu mengetahui, kalau emas tersebut ada di tongkat yang dibawa Sunan Bayat. Ki Sambangdalan yang tidak percaya dengan ucapan istri Sunan Bayat, kemudian dengan kasar merampas tongkat yang dibawa Sunan Bayat. Karena dulunya bekas adipati yang sakti mandraguna ganti, ia dengan beraninya malah menggertak kepala perampok tersebut, dan kemudian berkata, "Kami ini bengal, nahkan watakmu keras kepala seperti domba." Anehnya, setelah perkataan Sunan Bayat tersebut, seketika kepala Ki Sambangdalan berubah menjadi kepala domba. Akibatnya, sang perampok tersebut kemudian meminta maaf kepada Sunan Bayat. Ia memohon ke Sunan Bayat agar dikembalikan ke wujud aslinya, sambil merunduk ke kaki Sunan Bayat, serasa memelas dan menangis. Sunan Bayat lalu memberikan petuah, bahwasanya jika Ki Sambangdalan ingin menjadi manusia normal, maka ia harus bertirakat dan bertobat. Tinggalkan dunia hitam seperti kegiatan merampok dan membunuh. Untuk menebus dosanya, perintah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan ia bertobat dengan sepenuhnya. Ki Sambangdalan juga sempat menyatakan diri sebagai murid Sunan Bayat, bahkan anak buahnya banyak yang menyatakan masuk Islam. Kemudian setelah dinyatakan sebagai muridnya, maka kemana perginya Sunan Bayat ia akan selalu mendampingi. Hal itu sebagai rasa pengabdian dan penebusan dosanya. Kondisi seperti ini menjadikan mantan Adipati Semarang menjadikan aman, karena tidak ada lagi perampok yang berani mengganggu. Oleh karena itulah, Ki Sambangdalan kemudian mendapat julukan sebagai Syekh Domba. Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Majapahit, yang juga merupakan murid Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berhasil meyakinkan Brawijaya V untuk masuk Islam, melalui dakwahnya yang lentur dan moderat. Sunan Kalijogo menggunakan bahasa yang penuh metafora dan simbolis, seperti mengontekstualkan syariat dengan persenggamaan suami istri. Brawijaya V melakukan dialog legendaris dengan Sunan Kalijogo di Gunung Lawu. Dalam dialog tersebut, Brawijaya V meminta Sunan Kalijogo untuk mengasuh anak cucunya, terutama Bon dan Kejawen. Brawijaya V diislamkan di Blambangan, setelah Sunan Kalijogo memotong rambutnya yang panjang, dan tidak boleh disentuh. Beliau kemudian berganti nama menjadi Maulana Hasanuddin. Setelah diislamkan, Brawijaya V melanjutkan pertapaannya di puncak Gunung Lawu, yang bernama Hargo Dalem. Di sana, beliau melakukan proses moksa, yaitu melepaskan diri dari ikatan dunia, dan mencapai kesempurnaan rohani. Selain Brawijaya V, beberapa keturunannya juga berguru kepada Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Pangeran Samudra, putra Brawijaya V yang meninggalkan istana untuk berguru kepada Sunan Kalijogo. Dan ada juga Ki Gede Pemanahan, yang juga berguru kepada Sunan Kalijogo. Pangeran Samudra. Menurut sejarah, Pangeran Samudra adalah anak dari Prabu Brawijaya V, yang merupakan penguasa terakhir Kerajaan Majapahit. Berikut akan kami bacakan mengenai profil singkat dari Pangeran Samudra, beserta silsilahnya. Sejarah Nusantara kaya akan cerita-cerita menarik, tentang tokoh-tokoh penting, yang berperan dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan di Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Pangeran Samudra. Raden Samudra atau yang juga dikenal sebagai Pangeran Samudra, beliau adalah seorang putra dari Raja Kerajaan Majapahit, yakni Brawijaya V. Beliau lahir pada abad ke-15 Masehi di Jawa Tengah.
Pangeran Samudra tumbuh sebagai seorang pangeran yang bijaksana, serta memiliki tekad kuat untuk menyebarkan agama Islam dan memperkuat kebudayaan Jawa. Pangeran Samudra berasal dari keluarga kerajaan Majapahit yang memiliki silsilah yang mulia. Garis keturunannya mencakup para penguasa Majapahit yang berpengaruh, yakni Raja Brawijaya V. Melalui silsilahnya, Pangeran Samudra memiliki ikatan kekeluargaan dengan banyak tokoh berpengaruh pada zamannya. Pangeran Samudra memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana, dan mengabdikan dirinya sebagai murid Sunan Kalijogo. Yang mana, sang guru merupakan salah satu dari 9 wali Songo, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Perguruannya kepada Sunan Kalijogo membawa perubahan besar dalam hidupnya karena beliau mendapatkan wawasan spiritual dan keilmuan yang mendalam. Setelah berguru kepada Sunan Kalijogo, Pangeran Samudra berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau memainkan peran kunci dalam upaya menyebarkan ajaran Islam di kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Makam Pangeran Samudra terletak di wilayah Jawa Tengah, dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati peran dan jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam. Pangeran Samudra dikebumikan di Gunung Kemukus. Tempat makamnya terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Silsilah Pangeran Samudra sebagai murid Sunan Kalijogo adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Nusantara. Makamnya menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang yang mengakui nilai-nilai luhur yang diwarisinya. Ki Ageng Pemanahan. Berdirinya wilayah Jogja tidak terlepas dari peran Ki Gede Pemanahan, yang merupakan perintis kerajaan Mataram Islam. Sosok ayah dari Panembahan Senopati ini, ternyata juga termasuk ke dalam terah Brawijaya V. Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai tokoh yang melahirkan Raja-Raja Mataram Islam. Bersama dengan anaknya, yakni Panembahan Senopati, beliau berhasil mendapatkan alas Mentaok yang kelak berubah menjadi daerah Jogja. Lantas, seperti apa kisah hidup Ki Gede Pemanahan, dan bagaimana perjalanan hidupnya? Bersumber dari buku cerita rakyat dari Jawa Tengah terbitan Kemdikbud, Ki Gede Pemanahan adalah anak dari Ki Ageng Ngenis, dan cucu dari Ki Ageng Selo. Jika ditarik ke belakang, silsilah keluarga tokoh yang satu ini akan sampai kepada Prabu Brawijaya V, yaitu raja terakhir kerajaan Majapahit. Ki Ageng Pemanahan memiliki nama kecil Bagus Kacung. Sementara, nama Pemanahan itu sendiri berasal dari daerah tempat tinggalnya yang disebut Pemanahan, tepatnya di bagian utara Laweyan Surakarta. Beliau merupakan keturunan orang-orang Selo, atau sekarang dikenal sebagai Pati, yang kemudian bermigrasi ke Pajang. Dari pernikahannya dengan Nyai Sabinah, yang notabene sepupunya sendiri, beliau dikaruniai 7 anak, dan salah satunya bernama Bagus Rubut atau Danang Sutawijaya. Nantinya, Sutawijaya akan menjadi raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Sama seperti tokoh-tokoh yang lain, Ki Gede Pemanahan pun turut berguru kepada Sunan Kalijogo. Kiai Ageng Ngenis mengadopsi seorang anak bernama Ki Panjawi, dan kemudian menjalin hubungan persaudaraan erat dengan ayah Panembahan Senopati tersebut, serta Ki Juru Martani. Sultan Pajang yang juga murid Sunan Kalijogo dianggap sebagai saudara oleh Sunan Kalijogo, dan dipersaudarakan dengan Ki Panjawi, Ki Gede Pemanahan, serta Ki Juru Martani. Sultan Pajang bahkan memperlakukan ketiganya seperti saudara kandung, sehingga sering memanggil mereka sebagai kakak. Menurut sejarah, Ki Gede Pemanahan dikisahkan juga ikut melawan Arya Penangsang. Cerita ini bermula ketika Ki Gede Pemanahan memutuskan untuk pergi ke Pajang, dengan niat berbakti kepada negara dan pemerintah Pajang yang baru saja berdiri, setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Pada saat itu, Kerajaan Demak mengalami pertempuran untuk merebut kekuasaan, antara Arya Penangsang keturunan Sekar Sedolepen, dan Hadiwijaya keturunan Prawoto. Lantaran dendam, Sultan Hadiwijaya pun membuat sayembara untuk mengalahkan Arya Penangsang. Hadiwijaya berjanji untuk memberikan alas Mentaok, sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Penangsang. Mendengar kabar tersebut, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi merasa khawatir, karena Arya Penangsang bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Namun Ki Juru Martani memberikan penjelasan, bahwa beliau mengenal Arya Penangsang, dan memiliki rencana untuk menangkapnya. Usai mendengar penjelasan tersebut, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi menyetujuinya. Mereka kemudian menghadap Sultan Hadiwijaya dan menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada hari berikutnya, Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi,
dan Ki Juru Martani bersiap-siap untuk pergi ke Jipang. Ki Gede Pemanahan membawa putranya, yakni Danang Sutawijaya, untuk ikut serta dalam misi mengalahkan Aryo Penangsang. Keputusannya membawa Panembahan Senopati, didasarkan karena putranya tersebut memiliki pendidikan yang sangat baik dalam hal perang. Sementara itu Sultan Hadiwijaya merasa khawatir, karena mengetahui bahwa anak angkatnya akan ikut terlibat dalam peperangan, meskipun ia masih kecil. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya menyertakan pasukan Pajang, dan memberikan peralatan berupa pusaka yang kuat, yaitu tombak Kiai Pleret kepada Sutawijaya. Dalam pertempuran tersebut, Sutawijaya berhasil memenangkan perang dan berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Keberhasilan ini diraih dengan menggunakan tombak Kiai Pleret, yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Akhirnya, bumi hutan Mentawai pun diberikan kepada Ki Gede Pemanahan. Mengutip dari buku peranan Ki Ageng Pemanahan dalam mendirikan Kerajaan Mataram Islam, karya Revi Ismaayuni, ternyata Sultan Hadiwijaya tidak kunjung memberikan alas Mentawai kepada Pemanahan usai pertempuran tersebut. Hal ini pun membuatnya gelisah dan bertanya-tanya, mengapa Sultan membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan tanah tersebut. Ternyata Sultan Pajang terganggu atas ramalan Sunan Giri yang menyebutkan, bahwa apabila tanah Mentawai diberikan kepada Ki Gede Pemanahan, maka akan menjadi sebuah kerajaan besar. Ini membuat Sultan Pajang takut kerajaannya akan tersaingi. Untuk menenangkan pikiran Sultan Pajang, Ki Gede Pemanahan diminta Sunan Kalijogo, untuk berjanji agar beliau tidak memiliki keinginan untuk menjadi raja. Namun beliau tidak berkata, bahwa anak keturunannya akan mengikuti janji tersebut. Akhirnya, alas Mentawai pun diberikan kepadanya. Singkat cerita, Ki Gede Pemanahan membawa tanah Mataram maju pesat. Dengan bantuan orang-orang Selo, pemukiman yang awalnya kecil, kemudian mengalami perubahan dan pertumbuhan yang cukup pesat. Hingga pada sekitar akhir abad ke-16, daerah tersebut menjadi daerah yang makmur. Hasil panennya pun melimpah, dengan air sumur yang tampak jernih. Perdagangan yang juga berkembang pesat, hingga menarik banyak penduduk untuk menetap di sana. Pada tahun 1578 Masehi, setelah berhasil menebang alas Mentawai, daerah ini berkembang menjadi kadipaten, dengan dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan sebagai adipatinya. Karena kian banyak pedagang asing yang datang ke Mataram, membuat kawasan ini makin makmur dan ramai. Meskipun begitu, Mataram tetap berada di bawah kekuasaan Sultan Pajang. Kendati Ki Gede Pemanahan menjadi penguasa, status tanah tetap menjadi milik Sultan Pajang. Adapun status para petani di sana adalah sebagai buruh penyewa lahan. Hubungan hierarkis ini menciptakan dinamika antara golongan atas, atau gusti, dan golongan bawah, atau kawula, dalam kehidupan di keraton. Sebagai seorang penguasa, Ki Gede Pemanahan mengambil gelar Ki Gede Mataram, sebagai tanda kesetiaannya terhadap Pajang. Pada saat Mataram sudah mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi, Ki Gede Pemanahan justru jatuh sakit parah. Dalam wasiatnya kepada Ki Juru Martani, beliau menyatakan, bahwa tanggung jawab setelahnya akan diberikan kepada Danang Sutawijaya, alias Panembahan Senopati. Setelah kematiannya, janji yang beliau buat kepada Sultan Pajang pun sudah tidak berlaku lagi. Ki Gede Pemanahan tidak dapat menyaksikan perkembangan Mataram, yang berubah menjadi sebuah kerajaan, karena ia meninggal dunia pada tahun 1584 Masehi, setelah menderita sakit yang berkepanjangan. Raden Mas Kertanadi. Tak jauh dari kota Wonosari, terdapat makam salah satu murid Sunan Kalijogo. Persisnya di Desa Sodo, Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Di tempat ini terdapat makam Ki Ageng Giring III. Ki Ageng Giring III merupakan keturunan Raja Brawijaya IV, semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Lantas, bagaimana kisahnya hingga ada keturunan Raja Brawijaya keempat ini dimakamkan di Palian? Cerita bermula ketika Sunan Kalijogo menunjuk dua muridnya, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, untuk mencari wahyu di Pegunungan Selatan. Ki Ageng Giring bersemedi di Sodo, Palian. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan di Kembang Lampir. Saat semedi, Ki Ageng Giring memperoleh petunjuk menanam pohon kelapa, yang kelak akan berbuah satu. Kelapa ini yang kemudian disebut Gagak Emprit. Pada hari berikutnya, Ki Ageng Giring mendapatkan wangsit. Disebutkan, barang siapa yang meminum air kelapa, beliau dan keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Pada kisah selanjutnya,
Ternyata yang minum air kelapa bukan Ki Ageng Giring, tetapi malah Ki Ageng Pemanahan. Pada suatu hari, Ki Ageng Pemanahan hendak menemui Ki Ageng Giring, namun rumah dalam keadaan kosong. Ki Ageng Pemanahan yang sedang haus melihat buah kelapa di dapur, yang mana kelapa ini baru saja dipetik Ki Ageng Giring. Karena kehausan, Ki Ageng Pemanahan lantas minum air kelapa sampai habis. Singkat cerita, mendapati air kelapa diminum Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring merasa sedih. Mengingat petunjuk pertama yang menyebutkan, barang siapa yang meminum air kelapa, maka beliau dan keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Sebab hal itulah Ki Ageng Giring hanya pasrah, dan merelakan tahta tanah Jawa kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring kemudian menepi, lebih banyak berada di rumah, hingga meninggal dunia di Sodo. Ki Ageng Giring dimakamkan di desa Sodo, Palian, Gunung Kidul. Di pesarian ini juga tempat dimakamkan Kanjeng Ratu Giring, anak Ki Ageng Giring III, Pangeran Alas, dan Rei Kajoran, cicit Ki Ageng Giring III. Tak jauh dari makam, ada sendang talang warih. Berbagai sejarah menceritakan, sendang ini terdapat sumber mata air, setelah Ki Ageng Giring menancapkan tongkat di tanah. Dan sendang ini digunakan masyarakat setempat sampai sekarang. Ki Ageng Panjawi. Nama Ki Ageng Panjawi kini diabadikan menjadi sebuah nama jalanan di Kabupaten Pati. Sosok Ki Ageng Panjawi pun disebut sebagai orang yang membuka peradaban di Pati. Lantas, siapakah sosok beliau sebenarnya? Telah kita ketahui, nama Panjawi kini diabadikan jalan di sekitar Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati. Kini tertera terdapat tulisan Jalan Panjawi di pinggir jalan. Lokasi jalan itu tidak jauh dari makam Ki Ageng Panjawi, yang berada di Dukuh Randu Kuning Kelurahan Pati Lor. Pada tanggal 10 Muharram, biasanya akan digelar tradisi haul di makam Ki Ageng Panjawi. Salah satu rangkaiannya adalah jamasan pusaka milik anak dari Sunan Ngerang III tersebut. Terdapat beberapa pusaka milik Ki Ageng Panjawi seperti keris, mata tombak, dan pegangan jemeti dijamas. Juru kunci makam Ki Ageng Panjawi, Teguh Jumadianto mengatakan, penjamasan pusaka bertujuan untuk menghilangkan korosi. Karena pusaka menurutnya, merupakan simbol dari jati diri seorang. Oleh karena itu dibersihkan setiap tahun, terutama saat 10 Muharram. Pusaka simbol jati diri seorang. Dalam falsafah Jawa sebagai aura tersendiri, kata sang juru kunci makam Ki Ageng Panjawi. Teguh mengatakan, Ki Ageng Panjawi merupakan putra Sunan Ngerang III. Nama asli Ki Ageng Panjawi adalah Umar Nur Yakin. Diketahui, Ki Ageng Panjawi adalah orang asli Pati, dan beliau merupakan seorang pemimpin pada zamannya. Teguh menjelaskan cerita yang dikenal masyarakat luas, tentang Ki Ageng Panjawi. Yang mana, namanya tak bisa dipisahkan dengan 3 tokoh sentral. Mereka adalah Ki Ageng Panjawi, Juru Mertani, dan Ki Ageng Pemanahan. Ketiganya menjadi orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Terutama saat Kesultanan Demak terjadi perebutan kekuasaan, antara Sultan Hadiwijaya dengan Arya Penangsang. Karena ketiganya bisa mengalahkan Arya Penangsang, maka mereka diberikan hadiah berupa tanah kekuasaan. Ki Ageng Panjawi mendapatkan tanah kekuasaan di Pati, Juru Mertani mendapatkan tanah Dalem, dan sedangkan Ki Ageng Pemanahan menerima hadiah tanah di Alas Mataok yang sekarang menjadi Jogja. Ketiganya menjadi tokoh sentral, yang bisa memadamkan perselisihan di Demak. Singkatnya, Ki Ageng Panjawi mendapatkan amanah untuk memimpin wilayah di Pati. Ki Ageng Panjawi dikenal dengan tokoh yang menyebarkan agama Islam dan juru strategi. Beliau dikenal sebagai ketokohan agama, juru strategi, sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Maskarbet. Oleh sebab itulah, beliau kemudian diamanahi untuk memimpin wilayah di Pati. Ki Ageng Panjawi merupakan sosok yang sangat dimuliakan. Jadi, beliau orang mulia dalam menjalankan pemerintahan, yang menggunakan falsafah Notonegoro atau menata negara, dan Pranotogomo atau menata agama. Ki Ageng Sutowijoyo. Kompleks Majasto merupakan salah satu makam sakral, yang juga dikenal sebagai wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo. Salah satu makam yang berada di Majasto Tawangsari Sukoharjo ini, diyakini milik putra ke-197 Prabu Brawijaya, yakni Ki Ageng Sutowijoyo. Menurut sejarah,
Ki Ageng Sutowijoyo memiliki nama lain Bumi Arum Majasto. Nama tersebut diyakini juga sebagai tokoh sakti pada zamannya. Menurut warga setempat, Eyang Sutowijoyo merupakan satu di antara 4 murid kesayangan Sunan Kalijogo. Selain makam Eyang Sutowijoyo, terdapat pula permakaman umum yang terbagi menjadi 3 klaster, yang berada di Kompleks Wisara Religi Gunung Majasto Sukoharjo. Mengutip sejumlah sumber, Eyang Sutowijoyo atau Ki Ageng Sutawijaya merupakan keturunan Raja Majapahit yaitu Brawijaya V. Saat kerajaan Majapahit runtuh, Sutawijaya meninggalkan istana, dan melarikan diri bersama saudara-saudaranya. Dalam pelariannya itu, Ki Ageng Sutawijaya yang awalnya bernama Raden Joko Bodo, kemudian bertemu dengan Sunan Kalijogo. Setelah bertemu Sunan Kalijogo, Joko Bodo memperoleh gelar Ki Ageng Sutawijaya. Ki Ageng Sutawijaya kemudian mendapat perintah untuk berguru kepada Sunan Tembayat. Setelah berguru beberapa bulan di Tembayat, Ki Ageng Sutawijaya menuju Bukit Majasto, yang kemudian dikenal sebagai wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo. Di Kompleks Wisata Religi Gunung Majasto Sukoharjo itu, Ki Ageng Sutawijaya kemudian menyebarkan Islam, sesuai dengan instruksi dari Sunan Kalijogo. Sampai akhir hidupnya, Ki Ageng Sutawijaya tinggal di Bukit Majasto, dan dimakamkan di sana. Oleh masyarakat setempat, kompleks permakaman Ki Ageng Sutawijaya dinamai sebagai Makam Bumi Arum Majasto. Alasannya, karena makam tersebut berbau harum. Kompleks wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo ini, bisa disebut juga sebagai bukit. Mengingat, luasannya tidak terlalu besar, layaknya Gunung Merapi atau Gunung Lawu. Gunung Majasto ini terletak di dataran rendah, sehingga cuacanya juga tidak terlalu dingin. Warga yang berkunjung ke wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo bisa liburan sekaligus belajar sejarah. Akan tetapi, ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Saat berada di kawasan wisata religi Gunung Majasto Sukoharjo, atau Bukit Arum Majasto ini, pengunjung diminta menjaga sopan santun, dan dilarang berbicara yang tidak baik. Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis adalah salah satu murid dari Sunan Kalijogo. Nama lain dari Ki Ageng Henis adalah Ki Ageng Laweyan. Di masa mudanya, Ki Ageng Henis mendapatkan berbagai ilmu dari Sunan Kalijogo, sehingga menjadi seorang priai yang santun dan soleh. Ki Ageng Henis merupakan leluhur para pemimpin Mataram Islam. Beliau adalah ayah dari Ki Ageng Pamanahan, yang kemudian memiliki anak bernama Panembahan Senopati, pemimpin pertama kerajaan Mataram Islam. Makam Ki Ageng Henis terletak di sebelah barat Masjid Laweyan, dan menjadi ikon wisata Kota Bengawan. Diketahui, pemakaman ini dikelola oleh Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ki Ageng Henis merupakan ayah dari Ki Ageng Pamanahan, pemimpin pertama di kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika Ki Ageng Henis adalah leluhur para pemimpin Mataram Islam. Dilansir dari laman resmi pemerintah Kota Surakarta, Ki Ageng Henis atau Kiai Ageng Henis merupakan putra dari Ki Ageng Selo, yang langsung bersambung ke silsilah dari Raja Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Semasa hidupnya, Ki Ageng Henis dikenal karena ketokohannya, sehingga membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Beliau juga menjadi guru spiritual dari Joko Tingkir atau Mas Karbet, karena kebijaksanaannya. Telah kita ketahui, Joko Tingkir sendiri kelak akan naik tahta menjadi pemimpin Kesultanan Pajang, dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Hadiwijaya naik tahta, Ki Ageng Henis kemudian mengabdi padanya. Karena sikapnya yang selalu bijaksana, membuat Ki Ageng Henis menjadi sesepuh, serta orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Yang mana, hal itu membuatnya semakin disegani dan dihormati. Dikenal sebagai ulama yang gemar berdakwah pada masa itu, Ki Ageng Henis banyak berkontribusi banyak dalam menyebarkan agama Islam di Desa Laweyan. Dalam menyebarkan agama Islam, Ki Ageng Henis menggunakan pendekatan budaya lokal yang membuat banyak pemeluk agama Hindu di Desa Laweyan saat itu pindah memeluk Islam. Salah satu tokoh yang berhasil masuk Islam berkat dakwah Ki Ageng Henis adalah Ki Ageng Beluk. Alasan Ki Ageng Beluk berpindah dari Hindu ke Islam, karena ia tertarik akan teladan hidup, sikap, dan kebijaksanaan dari Ki Ageng Henis, dalam beliau menyampaikan dakwah secara sejuk dan damai. Di Desa Laweyan sendiri, selain menyebarkan agama Islam, Ki Ageng Henis juga turut membangun banyak pondok pesantren, dengan jumlah pesantren yang semakin terus berkembang.
Terdapat pula Masjid Laweyan yang dibangun tahun 1546, yang dibangun olehnya, dan masih berfungsi hingga saat ini. Sebelumnya, Masjid Laweyan merupakan pura untuk tempat ibadah umat Hindu. Selain sebagai penyebar agama Islam, Ki Ageng Henis juga mempunyai jiwa seni, yang terlihat dari dikenalnya Desa Laweyan saat ini sebagai sentra batik tulis. Salah satu batik tulis ciptaannya adalah batik Sido Luhur, yang memiliki makna kuat dan mendalam. Sido yang berarti jadi, atau menjadi dalam bahasa Jawa. Sedangkan Luhur, memiliki makna tinggi, terhormat, dan agung. Sehingga, harapannya bagi yang mengenakan batik ini dapat memiliki sifat luhur, serta memperoleh kehormatan dan keagungan dalam setiap perjalanan hidupnya. Umumnya, batik Sido Luhur ini dikenakan masyarakat Jawa dalam pasangan yang ingin menikah, terutama saat pengantin memasuki tradisi mitoni, atau acara 7 bulanan usia kandungan. Jasa Ki Ageng Henis dalam memajukan Desa Laweyan sangat besar. Contoh lainnya adalah adanya dermaga di Sungai Kabanaran, yang bernama Bandar Kabanaran. Saat ini dermaga tersebut cukup sibuk dengan berbagai komoditas kain, benang, dan kapas, untuk menunjang industri kain batik. Demikian sedikit pembahasan kami tentang sosok Ki Ageng Henis, yang menjadi leluhur terah Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Juru Mertani. Di sudut sunyi kota gede, di antara reruntuhan bangunan tua dan makam-makam yang menyimpan jejak sejarah. Di sanalah, tersimpan kisah tentang awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Juru Mertani, yang memiliki nama kecil Raden Abdurrahman, adalah sosok yang tak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Mataram Islam. Pada akhir abad ke-16, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Gede ini, bukanlah sekadar permukiman biasa, melainkan pusat kekuasaan yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan besar di tanah Jawa. Dari sinilah, Panembahan Senopati mulai merintis langkahnya, dengan didampingi oleh seorang penasihat bijak, yang jarang dikenal oleh halayak luas, dan beliau adalah Ki Juru Martani. Sebagai cucu dari Ki Ageng Selo dan cicit dari Sunan Giri, garis keturunan dan keilmuan Ki Ageng Juru Martani tak diragukan lagi. Namun di balik silsilahnya yang mulia, Ki Ageng Juru Mertani adalah figur yang lebih dikenal, bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena kebijaksanaan dan kecerdasannya yang luar biasa, dalam strategi dan ilmu pemerintahan. Beliau adalah seorang negarawan yang lahir dari seorang petani, tetapi memiliki wawasan yang melampaui batas-batas zamannya. Silsilah Ki Ageng Juru Mertani merupakan bagian penting dari sejarah Jawa, khususnya terkait dengan dinasti Mataram Islam. Silsilah ini diawali dari Syekh Maulana Ishak, yang juga dikenal sebagai Syekh Wali Lanang, yang berasal dari Baghdad dan menikah dengan Dewi Sekardadu, putri dari Raja Siung Laut di Blambangan. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Sunan Giri I, atau Prabu Satmoto, yang kemudian menjadi raja di Giri Kedaton. Sunan Giri I menikah dengan Nyai Ageng Ratu, putri Sunan Ampel Denta, yang menurunkan Sunan Giri II, atau Sunan Giri Dalem. Sunan Giri II menikah dengan putri Sunan Mojogung II, dari Gunung Jati, dan memiliki beberapa keturunan. Di antaranya adalah Sunan Giri III atau Sunan Prapen, dan juga Pangeran Songeb Ing Sobo, yang juga dikenal sebagai Panembahan Kawis Guo, atau Panembahan Pakeringan. Pangeran Songeb Ing Sobo kemudian menikah dengan Roro Janten, putri Ki Ageng Selo, dan mereka memiliki beberapa anak. Dan salah satunya adalah Ki Ageng Juru Mertani. Menurut sejarah, Ki Ageng Juru Mertani dikenal sebagai tokoh penting dalam pendirian Mataram Islam, dan menjabat sebagai Mahapatih Keraton Mataram Islam, dengan gelar Panembahan Adipati Mondoroko. Dari pernikahannya dengan putri Ki Ageng Jakaria Ngalingdahu, Ki Ageng Juru Mertani memiliki beberapa anak, termasuk Pangeran Manduranagoro, yang menjadi patih pada masa Sultan Agung, dan juga Pangeran Juru Wiroprobo. Pangeran Manduranagoro kemudian menikah dengan Roro Sobrah, putri Ki Ageng Pemanahan, yang menurunkan keturunan penting dalam dinasti Mataram, seperti Pangeran Mandurorejo. Keturunan Ki Ageng Juru Mertani terus berkembang dalam lingkup keraton, dan berperan dalam berbagai peristiwa penting kerajaan, termasuk dalam perang dan pergantian tahta. Keturunan dari jalur ini juga terkait dengan berbagai tokoh penting lainnya, seperti Sunan Pakubuwono dan Sultan Hamengkubuwono. Sebagai contoh, salah satu keturunannya adalah Raden Ayu Sosrokusumo, yang menjadi garwo Ampil Sunan Pakubuwono V, dan melahirkan Sunan Pakubuwana VI. Ki Ageng Juru Mertani dan keturunannya, memainkan peran sentral dalam pengukuhan kekuasaan Mataram,
dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kerajaan Jawa. Ki Ageng Juru Mertani merupakan murid dari dua tokoh besar yang sangat mempengaruhi kehidupannya, yakni Ki Ageng Selo dan Sunan Kalijogo. Kedua tokoh ini bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu ketatanegaraan, filsafat, dan strategi. Jika kebanyakan bangsawan muda pada masanya lebih tertarik untuk mengasah keterampilan fisik, Ki Ageng Juru Mertani lebih tertarik pada olah rasa dan pengembangan intelektual. Beliau mendalami filsafat, psikologi, dan strategi perang, yang kelak akan menjadi kunci keberhasilannya dalam mendirikan Mataram Islam. Kehidupan mudanya dihabiskan bersama Ki Ageng Pamanahan, sepupu sekaligus kakak iparnya. Persahabatan ini tidak hanya terjalin melalui darah, tetapi juga visi yang sama untuk masa depan Jawa. Ki Ageng Juru Mertani seringkali menjadi penasehat dan pemberi semangat bagi Ki Ageng Pamanahan, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan politik dan militer. Peran penting Ki Ageng Juru Mertani dalam sejarah Mataram Islam, dimulai ketika beliau memberikan strategi dan nasihat kepada Ki Ageng Pamanahan dan Raden Panjawi. Yang mana, mereka disarankan ikut serta dalam sayembara mengalahkan Arya Penangsang, musuh dari Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Dengan kecerdasannya, beliau menyusun rencana yang cermat. Di mana, Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, ia akhirnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Keberhasilan ini membawa penghargaan besar dari Sultan Hadiwijaya, yang memberikan hadiah berupa tanah hutan Mentao kepada Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Juru Mertani. Disinilah cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam dimulai. Hutan Mentao kemudian menjadi wilayah yang subur, dan pusat pemerintahan baru dipilih di Kota Gede, berkat nasihat bijak dari Ki Ageng Juru Mertani. Setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Juru Mertani melanjutkan perannya sebagai penasehat utama bagi putra Ki Ageng Pamanahan, sang Panembahan Senopati. Salah satu nasihat terpenting yang diberikan Ki Ageng Juru Mertani adalah, agar Panembahan Senopati tidak memusuhi Sultan Hadiwijaya, orang yang telah memberikan tanah Mentao kepada keluarga mereka. Dengan rendah hati dan bijaksana, Ki Ageng Juru Mertani mengingatkan, "Nak, janganlah kamu memusuhi Sultan Hadiwijaya, yang tak lain adalah orang tuamu dan juga gurumu. Aku malu karena kita yang berada di Perdikan Mataram, sepertinya tidak tahu membalas budi baiknya. Bukankah kita telah diberi tanah dan wilayah, untuk kita tempati dan kita bangun oleh beliau? Aku minta kepadamu nak, lebih baik sekarang mintalah dan berdoalah kepada Allah. Jikalau Sultan Hadiwijaya wafat, nantinya kamu bisa menggantikannya. Tapi kalau sekarang, jangan sekali-kali memusuhi beliau." Dengan nasihat tersebut, Panembahan Senopati akhirnya memilih untuk berdoa dan bertapa. Dan di sanalah beliau menerima petunjuk, yang dikenal sebagai Wahyu Lintang Jauh Hari. Yang mana, setelahnya ia kemudian mendirikan Keraton Mataram di Kota Gede. Keberhasilan ini lagi-lagi tidak terlepas dari peran Ki Ageng Juru Mertani, yang tidak hanya memberikan saran, tetapi juga membimbing Panembahan Senopati dalam mewujudkan mimpinya. Dalam pemerintahan Mataram, Ki Ageng Juru Mertani dianugerahi gelar Panembahan Mondoroko, dan diangkat menjadi Mahapatih pertama Kerajaan Mataram Islam. Sebagai seorang Mahapatih, beliau memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan, menyusun strategi, dan menjaga stabilitas kerajaan yang baru berdiri ini. Meski beliau jarang terlibat dalam pertempuran fisik, Ki Ageng Juru Mertani dikenal sebagai sosok yang sakti dan mumpuni dalam ilmu spiritual. Kebijaksanaannya dalam menata kerajaan, dan ketika beliau menasehati Panembahan Senopati sangat dihargai. Oleh sebab itulah, beliau kemudian selalu menjadi penasehat utama sang sultan, hingga akhir hayatnya. Ki Ageng Juru Mertani bukan hanya seorang negarawan, tetapi juga seorang pemikir yang visioner. Beliau memahami, bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militernya, tetapi juga oleh kebijaksanaan pemimpinnya dalam mengelola negara dan rakyatnya. Dalam setiap nasihatnya, Ki Ageng Juru Mertani selalu menekankan pentingnya keharmonisan, kesabaran, dan kerjasama. Beliau percaya, bahwa sebuah kerajaan yang kuat, harus dibangun di atas dasar moral yang kokoh, bukan hanya kekuatan fisik. Warisan terbesar Ki Ageng Juru Mertani adalah keberhasilannya dalam membantu mendirikan Mataram Islam. Tak hanya itu, beliau juga sosok yang mampu memberikan fondasi yang kuat bagi kerajaan tersebut, untuk berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Meskipun beliau tidak mengejar kekuasaan, pengaruhnya terasa di setiap aspek pemerintahan Mataram. Sebagai Mahapatih dan penasehat utama,
Ki Ageng Juru Mertani selalu berada di belakang layar, memberikan arahan yang bijak bagi para pemimpin Mataram. Kepemimpinannya yang tenang, sederhana, dan penuh kebijaksanaan, menjadikannya panutan bagi generasi-generasi berikutnya. Ki Ageng Juru Mertani wafat pada tahun 1615 Masehi, dan dimakamkan di Astana Kota Gede, Yogyakarta, tempat yang sama dengan para raja dan pahlawan besar Mataram. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi Panembahan Senopati, yang sangat kehilangan salah satu penasehat terdekatnya. Namun, meski fisiknya telah tiada, warisan pemikiran dan kebijaksanaan Ki Ageng Juru Mertani terus hidup dalam sejarah Mataram. Pendirian Mataram Islam tidak akan pernah terwujud tanpa kontribusi besar dari Sang Mahapatih, seorang petani yang menjadi negarawan ulung, yakni Ki Ageng Juru Mertani. Namanya akan selalu dikenang sebagai sosok yang telah membangun pondasi kerajaan yang kuat, dengan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Syekh Ali Murtado Pacitan. Selain terkenal dengan keindahan pantainya, di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur juga terdapat makam Syekh Ali Murtado yang tak lain diyakini sebagai murid Sunan Kalijaga dan kini menjadi jujukan para penghafal Al-Quran. Makam ulama ini tepatnya berada di Dusun Gawang, Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, sekitar 14 km dari alun-alun Kabupaten Pacitan. Keberadaan Syekh Ali Murtado seolah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Bahkan, para tokoh dari kalangan ulama hingga pejabat kerap berziarahi ke makam keramat ini. Menurut Kiai Haji Fuad Habib Dimyati, Syekh Ali Murtado merupakan murid Sunan Kalijaga yang ditugaskan berdakwah di wilayah Pacitan pada zaman Wali Songo, sekitar tahun 1500 Masehi silam. Penisbatan Syekh Ali Murtado semakin kuat, setelah Kiai Haji Fuad berkomunikasi dengan orang Cirebon, Jawa Barat, yang mana pada saat ia berusia 9 tahun diperintah untuk menjenguk kakek moyangnya yang dimakamkan di Pacitan. Sementara itu, masih ada beberapa petunjuk yang diyakini sebagai penguat keberadaan Syekh Ali Murtado. Seperti seorang santri dari Abah Thoib Termas mendapatkan isyarah lewat mimpi. Sesuai cerita yang beredar, warga sekitar makam kerap melihat sebuah cahaya keluar dari pusara dan menuju ke arah timur pada malam-malam tertentu. Mereka meyakini itu jelmaan pusaka. Di area tersebut juga dimakamkan para murid Syekh Ali Murtado yang berjumlah 18 dan semuanya hafal Quran 30 juz. Sehingga tak heran jika sampai sekarang banyak peziarah dari berbagai daerah yang datang untuk menghatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita Syekh Ali Murtado, murid Sunan Kalijaga yang makamnya ada di Pacitan, dan menjadi jujukan para penghafal Al-Quran. Demikianlah hikayat dari ke-15 murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.